Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 276, 13 Jumadits Tsaniyah 1444 Hijriah, 6 Januari 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Sistem Ekonomi Islam, Berkah dan Menyejahterakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keadilan adalah pilar kehidupan yang amat berharga yang menjadi dambaan umat manusia, termasuk keadilan dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi yang berkeadilan menjauhkan manusia dari kepemilikan harta secara zalim. Ekonomi yang adil tidak berpihak hanya pada kelompok tertentu, seraya mengabaikan kaum lemah. Keadaan seperti itu tidak pernah didapatkan oleh manusia dalam ideologi sosialisme, komunisme, maupun kapitalisme. Sosialisme, komunisme sudah bangkrut dan gagal menyejahterakan umat manusia. Kapitalisme pun menciptakan jurang ekonomi yang tinggi, lebih berpihak pada konglomerat, sementara rakyat terus dibebani dengan berbagai pungutan pajak. Pendengar rahimakumullah, keunggulan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam terbukti menjamin keberkahan dan keadilan, keadaan yang tidak pernah bisa terwujud dalam ideologi selain Islam. Ada 3 hal penyebab Islam mampu menciptakan kehidupan yang berkah dan menyejahterakan. Pertama, setiap muslim, termasuk penguasanya, menjalankan aturan Islam didorong oleh ketakwaan kepada Allah SWT, bukan semata karena motif ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan. Nabi SAW bersabda, At-tajirus soduqul aminu ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Pedagang yang senantiasa jujur dan amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para penguasa juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk menunaikan dan mengelola harta umat sebagai amanah dengan sebaik-baiknya. Demi menjaga kehati-hatian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya sampai memperlakukan harta rakyat seperti harta anak yatim, yang tentu besar dosanya jika harta tersebut diambil secara zalim. Kedua, syariah Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dengan begini akan teratasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Islam mewajibkan negara untuk menghapuskan setiap peluang akumulasi kekayaan hanya pada elit tertentu. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW misalnya pernah membagikan harta rampasan perang Badar hanya kepada kaum muhajirin, bukan kepada kaum ansor, kecuali 2 orang saja di antara mereka yang memang duafa. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Ketiga, Islam telah mengharamkan memakan harta orang lain secara zalim. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil atau zalim, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian. Menurut As-Sa'di dalam tafsirnya, berkaitan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29 di atas, yang termasuk memakan harta secara zalim adalah mencakup ghasab atau perampasan. Dikutip dari tafsir As-Sa'di halaman 300. Ghasab menurut Dr. Khalid Al-Musyaiqih adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya secara paksa tanpa alasan yang benar. Dengan demikian, setiap pengambilan harta dari sesama mestilah berdasarkan saling ridho dan sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Setiap pengambilan harta dengan cara paksaan atau ghasab dan menyalahi hukum Islam adalah perbuatan zalim, walaupun sedikit. Jika diambil secara zalim, maka Allah SWT mengharamkan pelakunya masuk surga. Nabi SAW bersabda, Manik tata'a haqqam mri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Faqala lahu rajulun
wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in qadiban min arakin. Siapa saja yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya secara tidak benar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan dia masuk surga. Lalu ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit? Beliau menjawab, meskipun hanya sebatang kayu arak atau kayu untuk siwak. Hadis riwayat Ahmad. Larangan ghasab ini berlaku umum, termasuk oleh penguasa. Dalam syariat Islam, negara diharamkan memungut harta seperti berbagai pajak saat ini tanpa keridhaan rakyat dan bertentangan dengan syariah Islam. Harta rakyat terlindungi oleh hukum-hukum Allah SWT. Negara hanya berhak memungut zakat dari kaum muslim, jizyah dari warga non-muslim, serta kharaj bagi warga muslim ataupun ahlu zimmah yang tinggal di tanah kharajiyah saja. Dalam Islam, pungutan pajak atau dharibah hanya dipungut ketika kas negara dalam keadaan krisis. Artinya, pajak bersifat temporer, sewaktu-waktu atau tidak terus-menerus. Itu pun hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja. Non-muslim tidak dikenai pajak. Beda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang dipungut secara zalim dari semua warga negara, miskin dan kaya, bahkan dipungut dari beragam barang dan jasa dan bersifat terus-menerus. Pendengar rahimakumullah, kapitalisme menyengsarakan. Berkebalikan dari Islam, sistem kapitalisme terbukti memberatkan rakyat, menciptakan kesenjangan sosial, dan hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Inilah yang sudah sejak lama dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan kehidupan rakyat semakin berat dari waktu ke waktu. April tahun lalu misalnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. Kenaikan PPN ini dirasakan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Semuanya, kaya atau miskin, harus membayar PPN untuk setiap barang dan jasa yang dikonsumsi. Bukannya membantu transportasi publik, pemerintah malah berencana membedakan tarif KRL antara warga kaya dan miskin. Bagi warga kaya akan dipungut tarif lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Selain tarif KRL untuk orang kaya, pemerintah juga akan memberlakukan BPJS untuk orang kaya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin keberatan dengan orang-orang kaya yang menggunakan BPJS untuk keperluan berobat. Padahal semua warga dipungut biaya atau iuran BPJS, kaya maupun miskin, tidak gratis. Distribusi gas LPG 3 kg juga mulai dibatasi. Hanya diperuntukkan bagi warga yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam program penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE dan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Padahal gas sejatinya adalah milik umum. Artinya, setiap warga berhak menikmati energi tersebut dengan harga yang terjangkau, bahkan jika memungkinkan secara cuma-cuma. Di sisi lain, pemerintah malah berencana memberikan subsidi untuk motor dan mobil listrik, masing-masing 8 juta rupiah dan 80 juta rupiah per unit. Alasannya, untuk mengurangi beban subsidi BBM di APBN dan pelestarian lingkungan. Sudah pasti yang menikmati kebijakan ini nantinya adalah para produsen mobil dan motor listrik, bukan rakyat. Pemerintah juga begitu bersemangat mengeluarkan Perpu Cipta Kerja setelah MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Pemerintah beralasan Perpu dikeluarkan karena perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global, konflik Ukraina-Rusia, dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Padahal sejak awal pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sudah banyak dikritik. Pasalnya, undang-undang tersebut hanya menguntungkan para pengusaha alias kaum oligarki serta merugikan masyarakat luas seperti buruh, pemilik lahan, dan para petani. Kesengsaraan lain yang diciptakan kapitalisme adalah kesenjangan pendapatan yang tidak berubah sejak 20 tahun silam. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Kaum oligarki juga menguasai lahan lebih banyak dibandingkan rakyat kebanyakan. Presiden Jokowi mengakui bahwa 1% orang Indonesia menguasai 59% lahan di negeri ini. Majalah Forbes versi Asia pada akhir tahun lalu menyebutkan
Pengusaha batu bara Lau Tak Kwong menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dengan kekayaan 25,2 miliar US dollar atau 378 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Ironinya, menurut riset harian Kompas, ada 68% atau 183,7 juta orang Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi. Padahal banyak konglomerat seperti Lau Tak Kwong, sumber kekayaannya berasal dari harta milik umum atau rakyat seperti tambang batu bara dan sebagainya. Semestinya barang tambang seperti batu bara, minyak dan gas bumi, mineral dan lain-lain yang merupakan milik umum tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah dikuasai oligarki. Semua kerusakan yang diciptakan ideologi kapitalisme itu telah dirangkum Allah SWT dalam firman-Nya Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi ludhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Meski secara real mempraktikkan ideologi kapitalisme, elit politik dan penguasa di negeri tetap tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka menerapkan sistem kapitalisme. Di sisi lain, mereka malah terus mengobarkan permusuhan terhadap ideologi Islam dengan menyebutnya sebagai ancaman radikalisme. Padahal, satu-satunya solusi atas berbagai mafsadat yang sudah diciptakan berbagai ideologi buatan manusia adalah Islam. Islam dan syariahnya bukan saja punya kekuatan dan kemampuan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Lebih dari itu, penerapan syariah Islam adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, mengabaikan syariah Islam adalah pembangkangan yang nyata kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 276, Sistem Ekonomi Islam Berkah dan Menyejahterakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.